saya sampaikan kualifikasi-kualifikasi yang dianggap utama bagi seorang pemimpin Jawa. Dari beberapa bacaan saya simpulkan ideal yang sangat diinginkan dalam tradisi Jawa seorang pemimpin itu adalah stabilitas moralnya yang pertama. Jadi stabilitas moral itu dia, kalau bahasa agama, akhlaknya harus tegak dulu. Ini kalau saya simpulkan dari banyak sumber. Di catatan saya ada beberapa istilah yang sering sekali muncul sehubungan dengan moralitas seorang pemimpin ini. Di catatan saya ada 5. Yang pertama, ojo gumunan. Yang kedua, ojo kagetan. Yang keempat, ojo dumeh. Yang ketiga, ojo dumeh. Yang keempat, prasojo. Yang kelima, manjing ajur ajer. Jadi, moralitas pemimpin yang stabil antara lain bisa dilihat dari wataknya. Pertama, ojo gumunan. Ojo gumunan itu tidak mudah gumun. Gumun itu kagum dengan sesuatu. Hidup ini sangat dinamis, kita ketemu banyak peristiwa, tapi tidak usah mudah kagum, mudah wow kalau pakai bahasamu hari ini. Ada sesuatu yang menurutmu baik sedikit, kamu kagum, wah hebat sekali, wah luar biasa sekali, wah itu namanya gumunan. Orang yang mudah gumun ini mudah tertipu biasanya. Kayak kita kalau nonton sulap itu loh, isinya kan serba gumun, serba kagum. Waduh, kok bisa ya? Wah, kok itu gumun. Orang yang gumun biasanya tidak bisa berpikir jernih. Makanya tadi saya bilang kadang mudah tertipu. Para penyulap itu kan memanfaatkan kekaguman kita, kesiapan kita untuk mengagumi sehingga dia terus bikin trik-trik. Nah, dalam hidup banyak yang seperti ini. Jadi perhatian kita ditarik pada sesuatu hal, sementara di bagian yang lain kita ditipu. Maka pemimpin ojo gumunan. Setelah itu ojo kagetan. Ya, mudah terkejut, mudah heran, mudah kaget. Orang kaget itu kan orang yang menunjukkan dia tidak siap menerima kenyataan. Kaget, kok bisa ini terjadi, kok bisa itu terjadi. Banyak orang gumun, banyak orang kaget waktu ada corona. Gumun dan kaget membuat kita tidak siap menghadapi kenyataan, membuat pikiran tidak jernih. Maka yuk bareng-bareng nambah ilmu, nambah wawasan, nambah pengetahuan tentang hidup ini, biar wawasan kita luas sehingga tidak gampang gumun, tidak gampang kaget. Apapun yang terjadi kita mampu membacanya. Paling tidak kita sikapi itu, ya kalau Allah menghendaki, kalau Tuhan memutuskan, apapun bisa terjadi. Tidak harus gumun, tidak harus kaget. Kalau pemimpin gumunan, pemimpin kagetan, sehingga dia terus tidak bisa berpikir jernih, sehingga terus dia mudah ditipu, ya yang susah nantinya yang dipimpin juga. Kemudian yang ketiga, ojo dumeh. Ojo dumeh ini mudahnya diartikan jangan sombong, jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang jadi pimpinan terus menindas. Jangan mentang-mentang jadi rakyat terus sakarepe dhewe ndak mau diatur. Jangan mentang-mentang, itu namanya ojo dumeh. Jangan mentang-mentang kaya terus boros. Jangan mentang-mentang pinter terus minteri yang lain. Nah, itu dalam konteks ojo dumeh. Pemimpin ndak boleh gumunan, ndak boleh kagetan, dan ndak boleh sombong. Ini kunci.
dalam jiwa seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya gumunan, kagetan, dan sombong, ya kepemimpinannya tidak akan bagus. Yang keempat, prasojo. Prasojo itu sederhana. Hidup tidak berlebihan, sakmatyo. Sesuai kebutuhan saja, tidak bermewah-mewah, tapi juga tidak hidup secara demonstratif berkekurangan, ya tidak, biasa saja, secukupnya. Jadi itu prasojo. Makanya orang yang hidupnya prasojo itu kan kadang kita pakai istilah hidup yang bersahaja. Bersahaja itu ya tidak kelihatan sengsara, tapi juga tidak bermewah-mewah. Secukupnya saja, biasa saja. Itu prasojo. Ini termasuk keutamaan dalam dunia Jawa. Kemudian yang kelima, manjing ajur ajer. Manjing ajur ajer itu, ajur itu hancur, ajer itu cair. Maksudnya apa manjing ajur ajer itu? Seorang pemimpin dia harus bisa membaur di tengah masyarakat. Pemimpin harus bisa nyampur dengan masyarakatnya. Tidak boleh jadi elit yang menjauh dari masyarakat. Tidak boleh jadi orang istimewa yang tidak bisa disentuh. Mau ditemui saja susahnya setengah mati. Mau ngajak ngobrol, yang ngajak ngobrol takut dimarahi, takut dihukum. Mau mendekat saja diusir. Dan berarti tidak manjing ajur ajer. Menempatkan diri secara berjarak dari masyarakatnya. Seorang pemimpin diharapkan bisa menyatu dengan masyarakat. Makanya dalam tradisi Jawa ada istilah manunggaling kawula Gusti. Dari sisi budaya, politik, pemerintahan, manunggaling kawula Gusti itu bermakna ketika kehendak rakyat nyambung sama kehendak pemimpinnya, atau ketika seorang pemimpin membaur bersama masyarakatnya. Nah, membaur itu istilahnya manjing ajur ajer. Oke, jadi ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh, prasojo, manjing ajur ajer. Ini untuk pengantar kita memahami dunia kepemimpinan Jawa.